Kenapa sih? Kamu mau nyalain aku? Pergi kamu dari sini. Saya nggak mau lihat lagi kamu ada di sini. Cepetan pergi. Rasain kamu, Jul. Pelan-pelan, Syifa. Terus mencintamu. Aduh. Neng, gimana Neng? Udah kali ya Neng ini ya, jangan kelamaan apa ya kali ya. Udah kali buka ya. Oh my God, cantik banget Tante. Ih, mukanya glowing. Kenyal-kenyal. Ya Allah, bener-bener deh. Untung Bu Eliza ngasih maskernya banyak. Jadi nanti bisa pakai tuh ya. Iya. Seger banget. Neng, cakep gak Neng? Mbak, Syua bosan nih main game terus. Telepon Tante Lala yuk, suruh kesini. Neng Cipa gimana sih? Ini kan hari kerja. Jadi Cep Lala mana mungkin bisa, kan gak libur. Ya, kalau Tante Eliza kerja juga nggak, Mbak? Mendingan Neng, tungguin Papa pulang kerja aja. Bentar lagi kan. Nggak mau, pasti Papa lama. Duh, nanti kalau Bu Eliza kesini lagi, Pak Julian bisa marahin saya. Neng, Mbak Tati punya ide. Kan kalau Tante Eliza pasti kerja tuh, sibuk juga. Mendingan kita nonton kartun aja, Neng. Gimana? Oh iya, Mbak. Jadi, Oke. Kita nonton kartun. Jules, Mah. ini udah jam makan siang. Kamu nggak mau makan siang di rumah? Sekalian nengokin Syifa? Ya aku rencana awalnya sih gitu mah. Tapi ada hal yang ingin aku kasih tahu ke Mama soal kecelakaannya Syifa. Oke. Gimana? Sebenarnya Meisha itu pelakunya. Meisha? Tunggu. Jadi Meisha yang sengaja pasang petasan gitu atau gimana sih? Ya, kita udah nemuin bukti videonya dan aku yakin kalau itu Meisha. Meisha sengaja masang petasan saat Syifa dan Lala lagi berkuda biar kudanya itu panik dan kaget. Dan akhirnya mereka jatuh. Aku yakin pasti Mama kaget kan? Lala juga udah cerita ke aku soal Mama yang sempat ngasih uang ke Meisha. Itu dia makanya Jules. Mama itu sudah bikin perjanjian loh sama dia. Nah sekarang masa dia mau melanggar itu semua sih? Tunggu, ini coba. Apa untungnya buat Meisha dengan dia mencelakai Syifa? Aku juga bingung mah. Aku nggak tahu buat apa. Makanya sekarang aku lagi cari tahu keberadaannya di mana. Aku pengen nanya langsung ke dia apa sih maksud dan tujuannya nyelakain Syifa. Aku yakin pasti ada yang aneh dari kejadian ini. Oke Jules, kamu urus semuanya ya. Mama nggak mau kejadian ini terulang lagi. Karena selalu ya imbasnya itu selalu ke keluarga kita dari orang-orang yang mau menyakiti Lala. Oke Mama, pergi dulu ya. Ya. Kamu jangan lupa makan loh. Ya. Mama juga ya. Thank you ya, Ma. ada yang seru apa? Lucu banget kartunnya, ya ampun. Mbak, Syua bosan nih. Syua pengen ke sekolah aja. Syua pengen ketemu sama teman-teman Syifa. Gimana ya, Nek?
Neng? Syifa! Itu kayak suara teman-teman Syifa, Mbak. Masa sih, Neng? Tolong bukain pintunya, Ayo, Mbak. yuk, yuk, yuk. Ikut gak? Ikut. Yuk. Yuk. Ih, taruh dulu sini. Ayo. Ya Allah, Neng, gimana, Neng? Kita kangen sama Syifa. Syifa, gimana keadaan kamu sayang? Alhamdulillah sehat, Bu. Syifa seneng deh ibu sama teman-teman kesini. Iya, teman-teman kan kangen sama Syifa. Kok ibu sama teman-teman tiba-tiba bisa datang ke sini? Tante Eliza yang bawa. Beneran Tante Eliza yang bawa? Ini maksudnya apa ya? Ibu mamanya Syifa. Iya benar, saya mamanya Syifa. Oh, silakan duduk. Maaf. Soalnya selama ini Syifa selalu bilang kalau mamanya sudah di surga, Bu. Bu, maaf ya, saya jadi harus cerita masalah personal ke Ibu. Hubungan saya dan suami saya emang gak baik-baik aja. Makanya Syifa harus taunya kayak gitu. Bu, saya minta tolongnya untuk rahasiakan ini dari Syifa. Karena saya juga belum siap untuk Syifa tahu kalau saya adalah ibunya. Dan saya rasa Syifa juga belum siap. Oh iya. Dan ini adalah bukti kalau saya adalah mama kandungnya Syifa. Baik. Tapi kalau boleh tahu, maksud kedatangan Ibu ke sini? Saya mau minta tolong. Tolong apa ya, Bu? Saya mau minta tolong Ibu yang ngajarin Syifa nari kan dan teman-teman ekskul ya. Iya, saya, Bu. Jadi Tante yang ngajak teman-teman ke sini. Iya Syifa. Tante Eliza kan tahu pasti kamu kangen banget sama teman-teman. Kamu juga kangen nari, kangen sekolah. Syifa happy nggak? Iya, makasih ya Tante. Syifa happy banget. Di luar, ayo masuk. Iya, ayo anak-anak masuk. Ayo, silakan. Bu Elisa tuh nggak boleh kayak begini dong. Nanti saya juga yang dimarahin sama Pak Julian. Mbak Tanti, saya itu bukan orang jahat loh. Emangnya nggak boleh seorang ibu melakukan apapun untuk kebahagiaan anaknya? Bukannya Mbak Tanti juga punya anak ya? Pasti Mbak Tanti mau dong, anak Mbak Tanti tuh bahagia banget di kampung. Ya udah, saya mau bikin minum dulu, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ya Allah, kok kamu tiba-tiba datang ke sini? Iya dong. Aku bawa sesuatu. Surprise. Aduh, nggak kuat rasanya jantung ini kalau tiap hari ketemu kamu. Silahkan. Bikinin apa nih? Lihat aja. Ini ekspresi setelah melewati panas dan padatnya kota Jakarta ya. Kok cemberut sih dia? Aduh, maaf banget ya Mas, itu tadinya senyum beneran deh. Tapi ya mungkin kayak guncang-guncang tadi pas lagi di ojek online. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa kok. Oke. Aku kira emang ini konsep baru Intan Priscilla di tahun 2026 aja gitu. Enggak dong. Maksudnya konsepnya wajah Mas Julian lagi cemburu. Enggak. Oke, aku makan ya. Oke. Gimana? Seasoningnya pas. Teksturnya juga oke. Aftertaste-nya bersih, clean. Dan pemenang Champion of Chef Season Hatinya Julian Atmanegara adalah Ceng. Jeng, Mbak Tanti. Ya udah deh, aku pulang aja deh. Gemes banget sih kamu. Maaf ya, bercanda sayang. Beneran. Beneran. Bisa nggak menang? Kamu tetap menang kok di hati aku udah. Beneran. Gak usah ditanya lagi kalau itu. Ya udah kalau gitu habisin dong. Habisin. Boleh, kebetulan aku juga belum makan siang. Mas, soal CCTV itu yang nunjukin ada Kameshanya, kayaknya aku perlu kasih tahu ke Eliza deh, supaya dia juga tahu. Aku setuju sih, La. Biar Eliza juga udah gak ngeribetin kamu dan nyalahin kamu lagi. Males juga ngeliatnya setiap hari. Duh, mendingan lihat kamu setiap hari. Iya, halo Bu. Ada apa ya? Aku nggak habis pikir deh, La. Bisa-bisanya Eliza datang ke sekolahnya Shiva dan minta gurunya untuk ngajak teman-temannya ke rumah. Mas, tapi mungkin ini memang ada baiknya buat Shiva. Siapa tahu. Ya dia pasti sengaja, La. Dia pasti mau ngambil hatinya Shiva. Buat apa lagi coba? Dan aku yakin ini semua pasti karena uang. Aku tahu banget Eliza, La. Dia itu cuma sibuk berlaga jadi ibu yang tiba-tiba peduli sama anaknya. Mas tenang dulu. Aku ngerti, Mas boleh banget kok tegas dalam hal ini. Tapi jangan sampai emosi Mas malah menguasai diri Mas. Semakin lama, Mas Julian semakin sering emosi kalau menyangkut soal Mbak Eliza. Ya Allah, tolong kuatkanlah Mas Julian. Bentengi ia dari segala mara bahaya yang akan datang. Shiva, kita nari yuk. Kamu yang pimpin kayak pas latihan. Iya, kita kangen banget. Boleh kan? Boleh. Jangan dulu ya Shiva. Kamu kan baru sembuh. Masih pakai kursi roda juga kan? Enggak kok Bu, Shiva bisa. Bu, kalau anaknya mau jangan dilarang dong. Shiva, kamu yakin udah bisa nari kakinya aman?
Beneran? Beneran. Ya udah kalau gitu Tante Eliza juga pengen lihat kamu nari, belum pernah. Ya, hati-hati tapi ya. Ya udah kita play ya lagunya ya. Awas, awas. 1, 2, ti. Berhenti. Apa-apaan ini? Syifa tuh baru sembuh loh. Siapa yang ngizinin dia nari-nari kayak gini? Oh. Maaf, kalian semua boleh pulang ya. Terima kasih udah jenguk Syifa. Baik, Pak. Sayang kita pulang. Kalau begitu kami permisi, Pak. Dadah Syifa. Dadah Syifa. Dadah Syifa. Cepat sembuh ya, Syifa. Mbak Tanti, bawa Syifa ke kamar. Papa udah usir teman-teman Syifa. Papa jahat. Neng, kita ke kamar aja ya. Kenapa sih? Kamu nyalain aku? Pergi kamu dari sini! Saya nggak mau lihat lagi kamu ada di sini. Cepetan pergi! Rasain kamu, Jul. Pelan-pelan Syifa akan mulai benci sama kamu. Dan dia akan lari ke aku. Gak bisa lah. Aku nggak bisa tenang. Aku takut. Aku takut kehilangan Syifa. Aku takut dia dibawa pergi lah. Terus semua akan terjadi. Syifa ada kamu. Syifa sangat sayang sama papahnya. Insya Allah Syifa nggak akan tinggal Mas Julian. Sumpah ya, aku nggak paham reaksinya Julian sampai berlebihan kayak gitu. Tapi ada bagusnya sih. Dengan kayak gitu, Syifa akan benci sama papanya. Kalau Syifa
Kalau Syifa benci sama papanya, itu tandanya Syifa akan benci juga sama Lala. Pak, aku kayaknya udah keterlaluan deh sama Syifa. Aku marah-marah di depan dia. Aku bentak dia. Padahal sebelumnya aku nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu ke Syifa. Aku paham. Kenapa Mas sampai ngelakuin hal itu? Karena Mas benar-benar takut kehilangan Syifa. Iya kan? Mas, mungkin kalau aku ada di posisinya Mas Julian akan ngelakuin hal yang sama juga. Tapi menurut aku harus minta maaf atas apa yang tadi Mas Julian lakuin. Minta maaf. Soal apa, Lah? Aku khawatir Mas Julian jadi lepas emosinya karena kata-katanya aku waktu itu. Kata-kata aku yang bilang kalau Mas Julian tuh berhak untuk marah dan bersikap tegas. Enggak, Pola. Ini sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama kamu. Aku aja yang kelepasan emosi, aku yang nggak bisa kontrol. Padahal aku biasanya kan nggak kayak gitu. Nggak tahu kenapa aku tadi ngerasa. Aku yakin Syifa pasti ngerti kok sama tindakan Mas. Nanti pelan-pelan kita bicara sama Syifa ya, Mas. Ya kan? Aku Sebenarnya mungkin apa yang dilakuin Mbak Eliza tuh ada tujuan baiknya. Mungkin maksudnya Mbak Eliza tuh mau menghibur Syifa, tapi caranya aja yang salah, Mas. juga nggak tahu sih, Lah. Apa maksud tujuan dia ngelakuin hal ini? Aneh aja gitu. Menurut aku, semakin Mas Julian ngelarang Mbak Eliza untuk ketemu sama Syifa, sikap Mbak Eliza pasti akan semakin agresif. Aku juga nggak ngerti kenapa dia ngelakuin hal kayak ini tuh. Untuk apa coba? Ya udah, aku mau ketemu Syifa dulu ya sebentar. Mama, aku boleh ikut. Boleh. Pak Julians, kayaknya Neng Syifa lagi ngambek deh. Dia kayaknya nggak mau ngobrol sama Pak Julian apalagi ketemu. Ya udah, nggak apa-apa, Mbak. Saya mau jelasin ke Syifa biar dia nggak salah paham. Maaf, Mas. Kalau berkenan boleh aku dulu aja nggak yang ngobrol sama Syifa. Khawatirnya kalau Mas langsung nanti malah nggak mau ngomong Syifanya. Boleh, Lah. Sebentar. Permisi. Pak, saya ke belakang dulu ya. Iya.
Sebetulnya gue bingung mau marah apa enggak sama lu. Baik sih lu ngasih sedekah makan ke anak-anak yatim, tapi lu ada maksud terselubungnya. Bos kayak gitu nggak pantas buat dihormatin. Seenaknya aja dia sama karyawan. Iya benar. Kita harus kasih dia pelajaran. Kita orang kaya. Cara kerja orang kaya emang seperti itu. Apapun yang dilakukan, uang nomor satu. Tapi Bi, duit nggak selamanya jadi penyelamat lo. Apalagi buat perusahaan. Pokoknya kali ini kerja lu harus bener. Iya, gue ngerti. Udah ya, cukup ya nasihatin gue. Ayo masuk. Assalamualaikum. Syifa, ini Tante Lala. Syifa, sebelumnya Tante mau minta maaf ya. Syifa pasti kaget ya dengar suara papa yang tiba-tiba jadi besar. Iya Tante, tapi Syifa takut kalau papa marah-marah kayak gitu. Sama. Tante Lala juga takut. Kalau dulu ayahnya Tante Lala suka marah kayak papanya Syifa. Tapi Syifa harus tahu, Papa marah sama Syifa karena Papa tuh sebenarnya sayang banget sama Syifa. Papa tuh cuma takut Syifa bakalan kenapa-napa. Tapi sebelumnya Bapak nggak pernah kayak gitu Tante ke Syifa. Semenjak kedatangannya Eliza, memang emosi Mas Julian jadi nggak stabil. Sisi tenangnya Mas Julian jadi sedikit berubah. Tante Lala, Syifa nggak mau pakai itu lagi. Kursi roda. Kenapa? Kan Syifa masih butuh. Kan khawatir kakinya Syifa belum bisa nopang badannya Syifa, jadi sementara pakai itu dulu ya. Enggak Tante, Syifa udah kuat kok. Lagian kalau pakai kursi roda, Syifa jadinya nggak bisa seneng-seneng deh. Ya udah nanti Tante Lala coba bicarain sama Papa ya. Tapi sekarang Syifa harus bobo dulu. Ya, aku siap. Apa ya cara yang bisa buat Syifa nggak ngambek lagi sama aku? Aku ajak ke sini aja ya. Lah, gimana Syifa? Dia marah besar ya sama aku? Syifa masih agak shock aja sih. Karena kan pertama kali Mas marah sebesar itu ke Syifa. Tapi insya Allah Syifa akan mengerti pelan-pelan. Syifa kan anaknya juga pintar dan cepat tanggap. Makasih ya, La. Aku ngerasa setiap aku ada masalah, rasanya jadi jauh lebih tenang kalau ada kamu di dekat aku. Aku cuma ngebantu sebisa aku, Mas. La, nanti malam kamu ikut aku ya. Aku mau ngajak Syifa ke suatu tempat biar dia nggak marah lagi sama aku. Ke mana? Adalah surprise pokoknya.
Yang penting nanti malam kamu siap-siap aja. Ya. Oke, boleh. Tapi yang menurut aku, kayaknya Mas nggak usah jemput aku deh. Aku aja yang datang ke sini. Dan nanti, biar nggak kemalaman juga, aku mungkin siap-siap di Amur aja. Ganti baju dan mandi di sana. Oke. Nggak apa-apa, beneran. Apa? Ya udah kalau gitu kita balik lagi ke kantor ya. Soalnya udah mau habis jam istirahatnya. Ya. Oke, yuk. Yuk. Capek juga ya. Kerja mati-matian. Tapi akhirnya sih kelar juga ya semuanya. Baru juga kerja setengah hari, Bi. Laga lo udah kayak ngangkat 100 batu bata. Gue pergi dulu ya. Lo pulang duluan aja. Lu mau kemana? Gua nggak diajak. Lo istirahat aja di rumah. Katanya tadi ngeluh capek. Atau lo terserah mau ngapain aja bebas. Asal lo jangan bikin masalah. Bentar doang kok. Yaudah hati-hati lu, jangan sampai kenapa-napa. Ntar gue boring kalau nggak ada lu. Awas mobil. Iya. Hati-hati lo. Udah hati-hati. Enaknya gue ngapain nih sekarang ya? Ayo ikut deh. Nggak usah, sok nggak terlibat dalam semua masalah ini. Dan mungkin sekarang punya beban pikiran yang sangat besar, ya salah satunya karena kamu. Lala selalu sewot sama gue kalau ketemu sama gue. Mau mampir supermarket dulu kali ya. Mumpung Syifa lagi kesal-kesalnya sama Julian, ini waktunya aku mepet Syifa, biar dia nempel sama aku. Nggak usah, sok nggak terlibat dalam semua masalah ini. Dan mungkin sekarang punya beban pikiran yang sangat besar, ya salah satunya karena kamu. Lala selalu sewot sama gue kalau ketemu sama gue. Mau mampir supermarket dulu kali ya. Mumpung Syifa lagi kesal-kesalnya sama Julian, ini waktunya aku mepet Syifa, biar dia nempel sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Tante Lalanya udah datang. Senyum dong, jangan cemberut terus. Iya, Syifa udah siap belum? Kita mau jalan-jalan. Syifa masih ngambek gara-gara Papa marah sama Tante Eliza. Padahal Tante Eliza udah datengin teman-teman Syifa ke sini. Iya sayang, maafin Papa ya. Maafin karena Papa udah marah-marah. Maafin karena Papa udah marahin Tante Eliza di depan kamu. Papa janji nanti Papa bakal minta maaf sama Tante Eliza, ya? Tapi Papa janji ya. Iya, Papa janji.
Oke, sekarang udah siap berangkat? Pa, Syifa nggak mau pakai kursi roda. Syifa pengen jalan aja. Ya, nggak bisa sayang. Untuk sementara ini kamu harus pakai kursi roda dulu ya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti setelah kita pulang, Papa bakal temenin kamu belajar jalan, ya. Iya, lagi pula walaupun Syifa pakai kursi roda, Syifa tetap bisa seneng-seneng kok. Ya kan, Mas? Iya sayang. Iya sayang. Maksudnya kamu masih bisa tetap seneng-seneng gitu. Berangkat sekarang? Ayo, yuk. Yuk. Awas, Bisa. pelan ya. Bisa? Silakan. Terima kasih, Mas. Mau kemana tuh mereka? Pakai acara baju kapelan kayak gitu lagi. Sel, mau makan malam apa? Nggak tahu, Rin. Lidah gue masih pahit rasanya. Tapi durian enak kali ya. Dan Assalamualaikum. Bentar. Waalaikumsalam. Tak amat sih, Rin. Di sini dari siang. Emangnya Kak Aksel? gak enak-enakin orang lagi berduaan aja sih si Ardan. Ngacau. Hah? Walah, ada yang lagi sakit toh. Manja amat sih, sampai segala ditemenin kayak gini. Iri bilang bos. Lagian ngapain lu kesini? Hah? Ini gua mau apply kerja. Tolong dong diperiksa atau dikoreksi CV gua kalau ada yang salah gitu. Oh, boleh sih, tapi ntar ya. Ini sekarang gue mau beli makan malam dulu buat Excel sama beli durian. Abis itu gue balik lagi baru gue cek, oke? Oh, titip jagain Excel dulu ya. Kalau dia minta tolong apa-apa, tolong bantuin. Oke? Gue pergi dulu ya. Bye. Hai. Apaan sih? Sengaja ya Kak Aksel? Gue lagi sakit. Siapa yang sengaja? Aduh! Sengaja kan? Sengaja kan ini? Aduh! Syifa, nanti kapan-kapan main ke Amor lagi ya. Kita masak-masak lagi kayak waktu itu ya. Iya, Tante. Syifa, sayang,
Gimana kalau besok Syifa undang teman-teman ke rumah, terus papa bikinin kue yang enak banget buat teman-teman Syifa. Mau nggak? Nggak mau, Syifa malu. Nanti papa teriak-teriak lagi. Syifa ingat nggak waktu itu pas kita di taman bermain, Papa kasih kita boneka kucing buat Tante Lala, buat Syifa. Ingat Tante? Nah, menurut Tante, boneka kucing itu sekarang mirip banget sama Syifa. Gini nih, mukanya bete. Lah, bukan kayak gitu ekspresi mukanya. Nih ya. Syifa, lihat papa. Kayak gini nih. Aduh, udah mirip belum papa? Ya udah ya, sekarang kita lanjut lagi jalan, oke? Aku gak akan biarin mereka bersenang-senang. Lihat aja. Lah, kempes ini, Ban. Ya elah, dada aja ya. Oh iya, dongkrak kan juga ada di kontrakan ya. Aduh, gimana dong? Oh, kita tolong Arden ya. Dan kalau Miji tuh kencengan dikit kenapa sih? Lemes banget, gak ada tenaganya, kayak kurang makan loh. Kencengan dong, Udah bagus aku pijitin. Komen mulu dari tadi. Daripada aku patah-patahin nih badan. Oh, nggak takut-takutnya lo yang tuaan lo. Ah, yang bener. Nah gitu, tulang lu jadi berasa. Ada. Lama-lama kok sakit sih, Dan. Aduh. Tuh, pakai tenaga tuh kayak gitu tuh. Mijit apa membunuh gue sih? Ayo pijit. Perasaan aku mah cuma buat ini doang. Nggak berhenti. Halo, Rin. Halo, Dan. Gue boleh minta tolong nggak? Tolong ambilin dongkrak mobil gue ada di teras depan kontrakan. Ya, nih ban gue kempes nih. Oke, siap. Tunggu ya. Gue langsung cus ke sana. Oke? Oke, thank you. Biar gue aja. Urusan orang dewasa, mendongkrak. Mas. Orang sakit. Diem aja di sini istirahat. Anjir sini. Aduh.
Ngapain sih? Sial. Jadi basah sepatu gua. Nah, di sini baru aman nih, nggak ada CCTV. Kalau tadi di kantor kan bisa-bisa ketahuan satpam kita. Benar, kita bisa bikin rem mobilnya blong biar tahu rasa dia. Sikat. Ada orang deket mobil. Ya udah, sekarang lo alihkan cewek itu biar gua yang ngerjain mobil. Oke. Hai cewek. Sendirian aja. Siapa lo? Aduh, galak banget sih. Mending temenin abang aja yuk. Nanti abang traktir. Gak usah macem-macem deh. Gimana? Ayo. Aduh, sakit. Udah dibilangin jangan macem-macem. Apa? Mau lagi? Makhluk astral. Berani-beraninya lo. Aku cari istri gue. Jangan nama cewek dong, cowok sini. Ampun, Pak. Pergi nggak lo? Hah? Kalau enggak, gue timpuk lo pakai ini. Pergi nggak lo? Ayo cabut. Cukup. Oh iya, gue udah bawa ya. Oh iya, tuh lihat ban gue kempes. Astaga, tenang aja. Nanti kita bawa kok. Ini kan ada durian ya tadi.